Garuda Muda bakal menjalani laga penting di partai puncak Piala AFF U19. Apa saja yang sudah disiapkan menjelang laga melawan Thailand? Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Firzi Idris. Mas Firzi, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, sore Mbak Cynthia, sama sore semua. Ini soal mental pemain apa yang harus dipastikan nih Mas Firzi agar dalam laga nanti bisa tampil maksimal dan juga bisa berlaga dengan optimal? Ya benar, yang pasti kan keunggulan ada di Indonesia karena laga akan bergulir di Gelora Bung Tomo. Bagi banyak pasukan U19 sekarang, stadion itu bukan stadion yang asing karena stadion itu menjadi venue di Piala Dunia U17 2023 tahun lalu, di mana banyak dari anggota tim ini yang juga menjadi anggota tim ketika itu. Jadi menurut saya secara mental seharusnya anak-anak timnas juga ada berada di posisi lebih tinggi ya, terutama berkat kemenangan-kemenangan besar yang mereka catatkan di fase grup lawan Filipina dan juga Timor Leste dan juga kemenangan lawan Malaysia kemarin. Walaupun sulit diakui, kita menguasai bola, kita menguasai permainan, tapi pada akhirnya tim harus menunggu hingga paruh kedua pertandingan, bahkan hingga 15 menit terakhir ya, ini kita lihat golnya ya. Ada sedikit faktor keberuntungan, tapi dalam turnamen seperti ini keberuntungan itu juga diperlukan. Jadi mental para pasukan juga, Coach Indra Safri juga udah bicara soal mental juga. Dia juga pasti ingin meminta anak-anak asuhannya juga mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, karena dia mengatakan bahwa dukungan itu sangat penting di pertandingan. Mas Firzi, ini timnas U19 kan juga mencatat banyak gol di babak penyisihan grup. Tapi hanya satu gol ini lawan Malaysia. Apa yang bisa menjadi catatan Anda? Iya, dalam turnamen kategori usia umur seperti ini Mbak ya, yang penting memang bukan bagaimana tim bisa menang 5-0, 4-0 atau 6-0 seperti yang kita lakukan, tapi bagaimana tim bisa menghadapi suatu lawan yang sulit tapi tetap menemukan jalan untuk menang. Dan itu yang terjadi kepada pasukan Coach Indra ketika di laga semifinal. Mereka berkali-kali membombardir gawang Malaysia, sempat tidak menemukan gol, sempat kesulitan depan gawang, kombinasi antara final pass yang meleset atau mungkin finishing yang masih perlu diasah, tapi pada akhirnya kita menemukan gol. Dan itu yang penting di turnamen level umur seperti ini. Dan fakta juga bahwa kita menyebar gol-gol kita ya, kita nggak tergantung ke 1-2 pemain untuk mencetak gol. Top scorer kita ada 3 ya, dengan 3 gol. Ada Jens, tadi udah disebut memimpin lini depan, tapi yang 2 pemain lain, Kadek dan Iqbal, adalah para pilar di lini belakang. Jadi kemampuan kita untuk bisa menyebar gol-gol itu yang mungkin akan sangat berbicara pada laga final. Tapi kalau Anda melihat dari skuad Thailand ini menjadi ancaman yang cukup mengkhawatirkan tidak? Atau seperti apa? Karena bisa dikatakan dari awal tampak seperti biasa tapi nyatanya bisa masuk final. Iya, mereka jadi runners up di grup mereka ya, grup C ya. Mereka juga bermain mereka bermain 3 back ya, 3-4-1-2 atau 3-4-3 dengan bermain build up play. Kalau yang dilihat dari laga kontra Malaysia misalnya yang juga kita hadapi, kita kan juga menghadapi Malaysia kemarin. Jadi Thailand mencetak gol melawan Malaysia itu berkat kesalahan yang juga terjadi di lini belakang lawan ya. Waktu itu back nomor 2 Malaysia yang menciptakan kesalahan. Terus tapi juga ada beberapa kesempatan di mana permainan Thailand sendiri ceroboh. Misalnya back nomor 5 mereka mencatatkan pelanggaran yang memberikan penalti bagi Malaysia. Jadi di sini menurut saya ketenangan individu itu akan penting Mbak. Karena kita lihat di pertandingan ketika Thailand menang lawan Australia juga, itu kan golnya ditentukan oleh gol yang berawal dari kesalahan kiper ya dalam mengantisipasi back pass. Jadi small margin seperti itu kita juga harus perhatikan, konsentrasi, fokus penuh, karena pertandingan datang silih berganti bagi anak-anak. Dan dalam hal ini memang Coach Indra salut juga karena dia bisa merotasi tim dengan baik. Mas Firzi, catatan statistik ini kan juga lebih menguntungkan Thailand nih. Bagaimana membalikan keadaan ini, Mas Firzi? Iya, menurut saya memang disinilah Coach Indra dengan pengalamannya yang akan berbicara ya. Karena kalau dia bisa memenangkan laga ini, dia akan mencatatkan hat-trick di Piala AFF kategori usia umur ya. Kita tahu dia juara AFF U19 tahun 2013 ketika itu melawan Vietnam.
terus kemudian juara Piala AFF U22 tahun 2019. Nah, ketika itu kan lawan Thailand. Jadi 2 final terakhir yang dia jalani, termasuk juga di SEA Games 2023 itu juga menghadapi Thailand di final. Jadi Coach Indra pasti sudah tahu bagaimana Thailand bermain. Coach Indra juga pasti sudah mengerti karakter permainan seperti Oke. apa yang ditunjukkan anak-anak Thailand. Jadi di situ kuncinya. Ya, ini faktor fisik kan juga menentukan. Mereka hanya Ya. beristirahat 1 hari. Kira-kira gimana Ya. nanti performanya? Ya betul, itu dia tadi karena menurut saya juga hebat bagi Coach Indra untuk bisa mencoba hampir semua pemain ya di fase grup, dan itu yang penting karena kita lihat di Piala Eropa pun keunggulan Spanyol ketika sudah mencapai final adalah kesegaran para pemain mereka dibandingkan para pemain Inggris yang bermain konsisten. Emang itu beda level, beda benua, bahkan hampir beda semua ya. Tapi secara prinsip, secara kebugaran fisik itu akan sama. Sekarang kita lihat kondisi Oke. beberapa pemain aja yang waktu itu sempat menderita cedera kayak Buffon dan juga Jardim. Semoga mereka bisa kembali ke kondisi prima. Mas Firzi, kelemahan Hmm. apa dari Thailand yang sekiranya bisa Ya. dimanfaatkan oleh timnas kita? Ya, saya menonton ulang beberapa laga Thailand ya di fase grup dan juga laga semifinal mereka. Itu kita lihat pertahanan sektor kiri tengah Thailand sebenarnya yang sempat beberapa kali ditembus oleh Australia. Malaysia juga bahkan hampir mencetak gol dari sektor kiri pertahanan Thailand. Jadi dan tadi juga kita udah singgung bagaimana pemain Thailand pernah beberapa kali kehilangan Ya. konsentrasi yang bahkan berujung ke golnya Malaysia. Jadi di sektor tersebut mungkin kita bisa menemukan ruang, apalagi Jens kita tahu dia punya kesempatan, dia juga fisik kalau bicara kekuatan fisik ya, Jens punya itu, kecepatan dia berlari di belakang lini pertahanan lawan itu juga mungkin nanti Oke. akan sangat menentukan. Oke, terakhir nih Mas Firzi. Prediksi Ya. skor berapa dan siapa nama-nama pemain Thailand yang harus dijaga lebih ketat? Ya ini pertanyaan yang selalu sulit nih kalau dari Kompas TV. Tapi saya berharap Coach Indra bisa melengkapi hat-tricknya yang menjadi juara di 3 kategori usia umur di Piala AFF. Mungkin Jardim dengan penampilannya yang memukau, saya nggak bilang dia mencetak gol, tapi saya harap dia bisa kembali tampil optimal di lini tengah seperti yang dia telah tunjukkan sebelum-sebelum ini, Mbak. Baik, terima kasih. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Firzi Idrus, pengamat sepak bola dan juga jurnalis olahraga dari kompas.com. Selamat sore.